Nah, baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari keempat. Kita nanti akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh, teman-teman, agak unik gitu ya. Namanya adalah inversion. Nah, jadi hari ini kita tidak belajar kelas kata baru dulu, teman-teman. Karena untuk penyusun kalimat, kelas kata apa aja yang dibutuhkan itu sudah kita pelajari mulai dari hari pertama sampai hari ketiga. Gitu ya. Nah, hari ini dan besok kita akan belajar dua bentuk kalimat yang agak unik atau agak nyeleneh. Nah, yang kali ini kita akan belajar dulu yang namanya inversion. Nah, jadi inversion itu apa? Inversion itu artinya adalah pembalikan posisi kalimat ya, teman-teman. Jadi kalau selama ini kita kan belajar atau kita kan umumnya tahu kalau kalimat itu urutannya itu subjek dulu baru predikat kan. Nah, kalau di dalam inversi, subjek predikat itu kita tukar tempatnya atau kita balik. Nah, tapi ini tidak bisa sembarangan kita menukar subjek predikat untuk semua kalimat, gak bisa, teman-teman. Ada beberapa kasus atau ada beberapa syarat gitu ya, kapan kita membalik kalimat normal yang awalnya subjek predikat menjadi kalimat yang inversi seperti itu. Nah, sebenarnya inversi ini dalam bahasa Inggris itu mungkin kadang kita tidak sadar ya, teman-teman. Tapi sebenarnya sering kita dengar ketika orang yang menggunakan bahasa Inggris itu bertanya. Jadi kalau kita bertanya dalam bahasa Inggris itu umumnya menggunakan kalimat inversi ini. Dan untuk membuat kalimat inversi, teman-teman juga harus memperhatikan predikat. Ya, karena memang predikat ini kalau dalam bahasa Inggris agak ribet, teman-teman ya. Kemarin kan kita sudah belajar kata kerja tuh, yang bentuknya tuh banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajar caranya membalik subjek predikat. Nah, itu teman-teman harus lihat predikatnya apa. Oke? Nah, jadi dalam kalimat tanya atau kalau kita membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris, kita harus membalik subjek kemudian predikatnya. 90% ya, teman-teman, tidak selalu tapi hampir selalu. Membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu urutannya adalah predikat dulu baru subjek. Dan untuk caranya membalik itu teman-teman harus lihat predikatnya. Kalau predikatnya hanya berupa to be yang nggak punya arti, yang hanya buat syarat saja ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Jadi Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be, teman-teman bisa langsung tukar dengan posisi si subjek. Jadi is-nya ini bisa teman-teman letakkan di awal kalimat. Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Jadi artinya nanti akan berubah menjadi apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Itu kalau predikatnya to be ya teman-teman. Jadi bisa langsung kita pindah ke depan subjek atau ke sebelum subjek seperti itu. Tapi kalau predikatnya adalah kata kerja yang butuh objek dan punya arti ya, teman-teman. Jadi kata kerja tunggal yang butuh objek dan seperti ini contohnya invent. Invent itu artinya menemukan. Nah, contoh kalimatnya, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Jadi, Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem untuk membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, ini tidak bisa teman-teman langsung pindah ke sebelumnya subjek, teman-teman. Nah, alasannya kemarin kita sudah pelajari ya, kata benda apapun atau kata ganti apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, berarti itu objek, terutama ketika dia aktif seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau invented ini kita langsung pindah ke depan sendiri sebelum subjek, Louis Braille ini nanti bukan lagi subjek tapi objek. Dan artinya kita kehilangan subjek dan kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Nah, terus bagaimana cara menginversi kata kerja yang eh, berdiri, maksudnya yang kata kerja yang butuh objek gitu ya, yang punya arti dan butuh objek seperti itu, teman-teman? Maka teman-teman harus pisahkan auxiliary-nya. Seperti itu. Sebentar, Sir, maaf di grup ada yang nggak bisa masuk Zoom. Oke, sebentar ya teman-teman. I'm sorry. Coba ya, coba saya kirimkan kembali linknya. Kenapa ya teman-teman ya? Kok Zoom-nya akhir-akhir ini saya nggak tahu. Padahal em, kok sering apa namanya terkendala ini. Sebentar, sebentar ya teman-teman. Mohon izin dulu. Saya ingin membalas teman-teman yang ini yang kesulitan untuk masuk.
Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau predikatnya adalah kata kerja yang butuh objek, itu tidak bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek. Jadi kita harus pisahkan auxiliary-nya dulu, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam kata kerja ini itu tuh sebenarnya ada auxiliary-nya. Oke. Nah, jadi di dalam verb satu, verb 2, sorry, nggak sinkron, maaf teman-teman. Verb 2, kemudian verb SES. Nah, itu sebenarnya di dalamnya mereka ini ada auxiliary-nya. Verb satu itu sebenarnya penggabungan atau peleburan dari auxiliary do dengan verb satu. Jadinya ya verb satu gitu, teman-teman. Verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did dengan verb satu, teman-teman. Dan verb SES itu sebenarnya peleburan dari auxiliary does dengan verb satu. Nah, nanti yang teman-teman pisahkan atau teman-teman pindah di sebelumnya subjek itu cukup do does did-nya saja. Ya, untuk verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek. Oke, nah karena ini dia pakai verb 2 ya teman-teman, pakai verb 2 maka kita pakainya yang did. Seperti itu. Jadi kalimat ini, kalimat contoh kedua ini kalau kita mau pindah atau kita mau inversi dari kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind? Apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra? Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau memang predikatnya sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, contohnya seperti ini ya teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan ada was brought ya, teman-teman. Auxiliary verb berbentuk be verb 3, pasif dia. Materi kita kemarin ya. Nah, kalau misalnya predikatnya sudah ada auxiliary yang terpisah seperti ini, maka cukup auxiliary yang paling depan saja yang teman-teman pindah ke sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Jadi ini caranya menginversi atau membalik subjek predikat itu tergantung predikat yang dipakai. Kalau hanya to be, langsung pindahkan sebelum subjek nggak apa-apa. Kalau misalnya dia kata kerja yang butuh objek, kata kerja tunggal yang butuh objek, entah itu verb satu, verb 2, atau verb SES, teman-teman pisahin dulu do, does, did-nya. Ya, yang dipindah di sebelum subjek adalah do, does, did-nya, teman-teman. Nah, tapi kalau predikatnya sudah berupa auxiliary yang terpisah, maka teman-teman langsung pindahkan aja. Cukup satu auxiliary ya, yaitu auxiliary yang paling depan, teman-teman. Yang bisa dipindah sebelumnya subjek. Nah, sisanya kalau misalnya auxiliary-nya lebih dari satu ya, diletakkan di setelahnya subjek. Seperti itu. Nah, kemudian saya masih ingat saya pernah menyampaikan kepada teman-teman ya, bahwa teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya di soal structure TOEFL. At least sejauh ini saya belum pernah menemukan ya teman-teman, selama saya tes tiap bulan itu belum pernah menemukan soal structure TOEFL yang ditutup pakai tanda titik. Nah, artinya di soal structure TOEFL itu nggak ada predikat yang diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Seperti ini nggak ada. Gitu ya, tapi inversi tetap ada. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek itu di soal structure TOEFL tetap ada. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita menemukan atau kita mengenali kalau soalnya itu adalah soal inversi. Jadi kapan kita harus membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL itu ada 6 penanda, teman-teman. Sorry, ada 6 penanda ya. Sebenarnya 6, tapi yang kita pelajari nanti ada 5. Seperti itu. Karena yang satu ternyata nggak pernah keluar di tes dari lembaga pun juga nggak ada, teman-teman. Makanya saya hilangkan yang satu, gitu ya. Yang pertama ada penggunaan there. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu ada salah satu teman-teman yang menanyakan there ini, tapi karena belum saatnya saya menjelaskan, jadi saya ingatkan untuk nanti kalau saya lupa menjelaskan, mohon diingatkan di hari keempat, seperti itu. Kemudian ada juga keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu juga bisa menjadi penanda inversi. Yang ketiga ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, nanti saya jelaskan teman-teman contoh-contohnya ya. Kemudian ada komparatif atau perbandingan. Caranya kita bilang lebih dari. Kemudian yang berikutnya ada verb ing atau verb 3 yang disebut dengan participle. Nah, kita bahas satu persatu aja ya supaya tidak eh, supaya tidak kelihatan konsep aja, supaya langsung lebih jelas gitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah there. There ini sebenarnya dia adalah keterangan ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman cek di kamus, dia ini juga punya kelas kata pronoun atau kata ganti.
Nah, terus yang digantikan apa? Atau there ini kata ganti apa? Nah, there itu adalah kata ganti atau pronoun yang menggantikan keterangan tempat, teman-teman. Jadi memang kelas katanya kata ganti karena fungsinya menggantikan. Tapi di dalam kalimat itu there ini dipakai di dalam keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi umumnya tempatnya di belakang. Contoh nih teman-teman. Umumnya ya. A big alligator lives there. Seekor buaya besar atau seekor aligator besar itu hidup di sana. Nah, subjeknya adalah a big alligator. Predikatnya adalah lives. Keterangan tempat di situ adalah there. Artinya di sana. Nah, sebenarnya di sana itu harusnya sebelumnya sudah dijelaskan ya. Di sana mana? Seperti itu. Tapi ini hanya contoh saja, teman-teman. Dan dari ini karena dia keterangan teman-teman. Keterangan itu uniknya adalah dia bisa kita pindah di sebelumnya subjek dan artinya tidak berubah kalimatnya. Ya. Nah, tapi ketika dari ini kita pindah di depan sendiri sebagai di depan sendiri di awal kalimat ya, di sebelumnya subjek. Dan kalau tidak ada koma setelah there-nya pas, maka itu menjadi penanda inversi yang pertama. Artinya subjek predikat setelahnya teman-teman wajib inversi atau wajib balik. Dibalik ya, yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, atas ketentuan yang sudah kita pelajari tadi, ada tiga caranya ya, tergantung predikatnya. Kalau to be ya langsung saja to be-nya sebelumnya subjek. Kalau misalnya eh, predikatnya kata kerja yang butuh objek, ya yang dipindahkan auxiliary-nya, dipisahkan dari dalamnya. Nah, kalau misalnya kata kerjanya sudah ada auxiliary-nya, ya cukup satu auxiliary yang paling depan dipindah sebelumnya subjek seperti itu. Nah, jadinya there lives a big alligator. Nah, jadi dari ini bukan subjek, teman-teman. Dari ini keterangan tempat. Gitu ya. Dan keterangan tempat kalau dipindah sebelum subjek tidak ada koma setelahnya harus diinversi subjek predikatnya. Nah, makanya di situ diikuti predikat dulu baru subjek, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi there ini kata ganti tapi menggantikan tempat gitu ya, teman-teman. Sebentar, sebenarnya tadi ada yang bertanya, oh Miss Anissa nih, maksudnya Miss Anissa yang bertanya kemarin ya, Miss ya. Jadi untungnya saya ingat, Miss. Jadi tadi saya waktu kelas itu, waktu sebelum kelas saya ingat kayaknya kemarin ada sesuatu yang ingin saya bahas di hari keempat. Nah, tapi ada yang lupa saya, bener Mister Swaji ya. Materi hari ini saya belum share. I'm sorry guys. Memang nggak tahu hari ini banyak sekali kegiatan jadi saya lupa sampean. Jadi mohon maaf nanti saya kirim setelah kelas ya. Kalau saya lupa mohon diingatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ya saya lupa. I'm sorry guys. Gitu ya teman-teman. Sebentar, mungkinkah dari itu langsung tempat misalnya di danau, di sungai dan lain-lain? Jawabannya mungkin, Mister. Jadi misalkan yang kita bilang a big alligator lives in the river, misalnya ya. Nah, terus in the rivernya dipindah ke depan. Nah, itu nanti jadi penanda kedua, Mister. Nah, nanti penanda kedua itu ada keterangan tempat. Seperti itu. Kalau ini kan there gitu. Padahal there ini juga sebenarnya keterangan tempat ya. Tapi there ini ada, dia itu keterangan tempat yang menggantikan. Seperti itu. Dan dia ada sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan keterangan tempat teman-teman. Tapi di TOEFL nggak pernah, saya belum pernah menemukan tentang soal tersebut. Jadi saya menghindari untuk menjelaskan ke teman-teman takutnya malah bingung nanti ya. Mister, maaf, bolehkah minta ulangi penjelasan terkait koma setelah there? Itu kenapa ya? Oke, jadi sekali lagi, Miss, kalau misalnya ada there itu kan keterangan tempat ya, teman-teman. Kalau dipindah sebelumnya subjek atau di depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat setelahnya diinversi. Terus kalau ada komanya, apakah tidak diinversi, Sir? Jawabannya tidak. Ya, jadi koma di sini penting, teman-teman. There itu kalau dipindah ke depan sendiri tanpa koma setelahnya, maka subjek predikatnya diinversi. Itu syarat pertama, teman-teman. Atau penanda inversi pertama. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada komanya ya jangan diinversi, Miss. Seperti itu. Kemudian apakah tidak boleh, Mister, kalau there a big alligator lives? Kalau pakai koma boleh, Mister Alif ya. Misalkan there, koma, a big alligator lives. Titik. Jawabannya boleh, Mister. Tapi kalau misal tidak ada komanya, there a big alligator lives, tidak bisa. Seperti itu. Kemudian mohon diulang Mister, mulai dari tidak ada koma dan jika ada auxiliary. Em,
Kalau itu tadi yang di pembuat kalimatnya. Jadi cara menginversi itu sebenarnya hampir semua bentuk inversi itu sama ya, teman-teman. Caranya itu sama kayak kita membuat kalimatnya tadi. Ya, bedanya kalau ini ada penandanya dulu di sebelumnya. Jadi kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be itu bisa langsung teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Gitu ya. Misalnya, there is a cat. Misalnya seperti itu. There is a cat. Nah, itu kan is dulu baru subjeknya. A cat. There are many cats. Ada banyak kucing. There are many cats. Nah, jadi yang atas pakainya, sorry, yang sebelumnya tadi pakainya is, padahal sama-sama there di depannya. There is a cat. Karena subjeknya a cat, teman-teman, bukan there-nya. Sedangkan yang setelahnya, there are many cats. Nah, kenapa pakai are? Padahal kan sama-sama there di awal. Karena bukan there subjeknya ya. Subjeknya adalah many cats. Makanya dia pakai are seperti itu. Karena jamak. Gitu ya. Eh, Kemudian kalau predikatnya kata kerja yang butuh objek berdiri sendiri, contohnya tadi adalah invent, maka yang teman-teman pindah ke sebelumnya subjek adalah auxiliary-nya. Jadi sebenarnya di dalam verb 1, verb ICS, verb 2 itu ada auxiliary, teman-teman. Di dalam verb 1 ada do, di dalam verb ICS ada does, di dalam verb 2 ada did. Nah, yang dipindah sebelum subjek nanti itunya, do, does, atau did-nya, tergantung yang kita rubah, yang kita inversi, seperti itu. Kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary verb, yang teman-teman pindah di sebelumnya subjeknya adalah auxiliary yang paling depan atau auxiliary yang pertama. Seperti itu. Yang saya jelaskan di kalimat tanya tadi, teman-teman. Cara membuat kalimat tanya itu yang caranya menginversi, yang paling gampang. Makanya saya pakai untuk penghubung lah atau pengantar lah seperti itu. Mister, kemarin saya tanya there yang digunakan sebagai subjek. Nah, itu bukan sebagai subjek sebenarnya, Miss. Boleh diulangi videonya, Miss, nanti ya. Saya tidak mengkliknya menjadi subjek di situ. Jadi, saya sengaja tidak mengklik itu. Karena kalau teman-teman cek pilihan A, B, C, D, yang benar yang cuman pakai there, yang ada predikatnya itu. Sedangkan yang lain itu entah ketambahan conjunction, entah kan seperti. Nah, kenapa there-nya itu tidak saya jelaskan kemarin? Karena memang belum waktunya. Nah, disinilah saya jelaskan kenapa there itu eh, bisa diletakkan di sebelumnya subjek, tapi itu bukan, sorry, diletakkan di depan, tapi itu bukan subjek, teman-teman. Itu adalah kata keterangan ya. Jadi kata ganti yang menggantikan keterangan. Ya tempatnya di dalam kalimat ya menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi there itu unik, teman-teman. Kita bisa bilang in there, di dalam sana. Tapi there saja juga bisa. Nah, beda dengan eh kata keterangan yang lain ya, yang umumnya ya. Misalnya kita bilang eh in the restaurant. Nah, innya itu kalau teman-teman hilangkan jadi berubah arti. Misalkan nih, saya makan di restoran itu setiap hari Jumat. I eat at the restaurant every Friday atau on Fridays misalnya. Nah, kan tadi I eat in the restaurant. Kalau innya teman-teman hilangkan, artinya akan berubah drastis. I eat the restaurant on Friday. Saya memakan restoran itu setiap hari Jumat. Ya kan? Tapi kalau there tidak. There itu artinya tetap konsisten. Jadi I eat there. Saya makan di sana. I eat in there itu juga bisa. Saya makan di dalam sana. Di dalam bangunan itu. Berarti artinya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi walaupun dia pronoun atau kata ganti, tapi yang digantikan adalah kata keterangan tempat. Jadi dia nggak bisa jadi subjek. Oke? Menjadi subjek. Jadi there itu bukan subjek ya, teman-teman. Subjeknya tetap di setelah predikat. Mister, kalau kalimat tanyanya jadi pakai auxiliary, iskah? Nah, apakah pakai is, apakah pakai are, apakah pakai was di to be ya? Itu tergantung subjeknya, Miss. Kalau subjeknya I, nggak boleh pakai is. Masa is I? Harusnya am I gitu ya. Misalkan pakai you, masa pakai is? Kan nggak cocok ya. Kalau harusnya pakainya are. Are you? Misalnya seperti itu. Jadi tergantung subjek. Karena is itu kan verb, sorry, verb SES, teman-teman. Nah, kapan kita pakai verb SES tergantung subjeknya. Kalau subjeknya he, she, sama it ya pakainya is. Kalau pakai to be ya. Kalau pakai does ya pakainya does gitu. Tergantung keluarga auxiliary yang dipakai yang mana. Gitu ya, Miss?
Kemudian, oh gitu ya Mister. Thank you Mister. Soalnya saya cek di Longman termasuk pronoun. Betul. Itu di kamus ya, di kamus Longman itu kelas katanya pronoun. Tapi yang digantikan itu bukan kata benda ya. Yang digantikan itu adalah kata keterangan. Kan artinya there itu di sana, teman-teman. Seperti itu. Jadi dia bukan subjek ya. There itu nggak pernah jadi subjek. Oke, Mister. Maksud saya untuk contoh si aligator ini. Oh, maksudnya kalau pakai is betul sekali, Miss. Jadi kalau pakai is ya boleh. A big alligator is there. Kalau diartikan sama, ada aligator di sana. Kalau diartikan seperti itu. Tapi kalau sudah kita pindah ke depan, there is a big alligator misalnya. Jadinya ada seekor aligator besar tuh. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Konteksnya ya, maksudnya biar biar kelihatan konteksnya. Jadi kita ketemu orang nih misalkan. There is a big alligator. Artinya itu tuh, coba lihat ada aligator besar misalnya seperti itu. Kalau dijadikan kalimat tanya ya jadinya is there a big alligator? Seperti itu. Apakah ada aligator besar? Nah, memang there ini bisa diperlakukan seperti pronoun, teman-teman. Ya, seperti kata ganti tapi sekali lagi dia tidak bisa jadi subjek. Oke? Karena kalau kita bilang ada seekor aligator besar ya kita bilangnya there is a big alligator, ya kan? Tapi kalau dua aligatornya, there are two big alligators. Seperti itu. Gitu ya, two big alligators. Oke, nah untuk there ini ada pengecualian. Apa namanya di bab grammar itu selalu ada pengecualian, teman-teman. Nah, untuk there ini pengecualiannya adalah ketika subjeknya berupa subject pronoun. Gitu ya. Nah, subject pronounnya adalah I, you, they, we, he, she, atau it. Jadi saya, kamu atau kalian, they itu mereka, we itu kami atau kita, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu adalah dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya, yang jumlahnya satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, walaupun ada there, entah itu di depan, entah itu di belakang, urutannya wajib tetap subjek dulu baru predikat, teman-teman. Contoh nih. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, subjeknya kan dia pakai I, subjek pronoun ya. Jadi kata ganti yang dipakai di subjek, teman-teman. Ketika there ini kita pindah di depan sendiri atau di sebelumnya I, pakai koma ataupun tidak pakai koma, urutannya tetap I work. Ya, jadinya there I work. Sama kayak kita bilang there you go. Ya, begitu kan. There you go, bukan there go you. Atau there do you go. Bukan teman, tapi there you go. There he is. There it is. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sama kayak here. Jadi, here I go. Sini, biar aku yang maju gitu ya. Here I go. Atau aku datang misalnya. Here I go. Misalkan lagi, here you go. Ya, begitu gitu. Kayak kalau ada teman kita misalkan pengen tanya ke kita gini gak sih gitu. Nah, kita bilang there you go. Atau ya, there you go berarti ya gitu gitu teman-teman. Jadi urutannya bukan there go you ya, tapi there you go. Sekali lagi, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, tidak perlu diinversi. Walaupun ada there yang dipindah-pindah kemanapun, pakai koma ataupun tidak pakai koma. Ya, jadi pengecualian teman-teman. Kemudian untuk penanda kedua, ketika ada keterangan tempat. Nah, sebenarnya there tadi kan juga keterangan tempat ya, teman-teman. Karena dia ini agak unik dari itu, maka diperlakukan beda dengan keterangan tempat yang lain. Nah, tapi aturan di inversi sama, teman-teman ya. Aturan di inversi sama. Kalau dia misalnya tempatnya di belakang kalimat atau tidak di sebelumnya subjek, maka urutannya subjek dulu baru predikat alias tidak diinversi. Jadi kalimat normal ya. Contoh nih, a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Subjeknya a massive shark, predikatnya adalah lives ya. Di dalam palung itu kan keterangan tempat, teman-teman. Nah, kalau tempatnya masih di belakang seperti ini tidak perlu diinversi. Tapi kalau in that trench ini kita pindah di depan sendiri sebelum subjek dan tidak pakai koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Di dalam palung itu tinggallah seekor hiu besar atau hiduplah seekor hiu besar. Nah, jadi predikatnya dulu baru subjek. Kenapa kok dibalik?
atau diinversi ya namanya, karena ada keterangan tempat yang dipindah di depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya. Ya, nah ini nanti supaya gampang kita sebut dengan penanda inversi nomor 2. Kalau there tadi penanda inversi nomor 1. Seperti itu. Nah, kemudian penanda inversi yang ketiga ya. Nah, ini yang paling sering muncul, teman-teman, di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS. Maksud saya kalau pertanyaan inversi ya. Karena pertanyaan inversi ini selalu keluarnya cuma satu, teman-teman. Paling banyak itu dua, itu pun jarang sekali. Umumnya itu keluar cuma satu, biasanya nomor 13 atau nomor 14 atau nomor 5, pokoknya agak akhir-akhir seperti itu. Gitu ya. Dan yang paling sering kalau teman-teman menemukan soal inversi di soal structure TOEFL, itu adalah yang paling sering negative adverb ini. Oke. Nah, negatif adverb atau keterangan yang maksudnya atau konotasinya negatif itu bagaimana? Contoh ya, teman-teman. Ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, atau hardly ever gitu ya. Nah, kata-kata ini artinya adalah jarang. Jarang dalam bahasa Inggris itu dianggap konotasinya itu negatif. Teman-teman, misalkan saya jarang mandi. Misalnya ini jadi negatif ya kan? Saya jarang saya jarang kalau jarang makan nggak tahu ya negatif atau positif teman-teman. Saya jarang membantu orang misalnya, nah kan jadi negatif itu. Makanya jarang ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif, keterangan yang maknanya negatif. Kalau tempatnya masih di setelah subjek, artinya subjek masih di awal kalimat, maka tidak perlu diinversi. Contoh ya, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Tapi kalau keterangan yang mana yang negatif ini kita pindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, itulah menjadi penanda inversi. Jadi kalau seldom ini kita pindah di awal, tidak ada koma setelahnya, maka harus kita inversi, teman-teman. Jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, artinya sebenarnya sama aja ya, cuman susunan kalimatnya aja kayak dimodifikasi gitu, di customize gitu ya. Nah, sebelum subjek I itu ada auxiliary do. Verbnya adalah have. Nah, auxiliary verb ya, teman-teman. Nah, kenapa kok diinversi? Kenapa subjeknya di setelahnya bagian dari predikat? Karena ada keterangan yang maknanya negatif atau penanda nomor 3 ya, yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, tapi selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever ini ada lagi, teman-teman. Nah, misalnya nih, kalau teman-teman menemukan ada keterangan apapun, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan apapun ya, kalau ketambahan only di depannya atau sebelumnya, maka keterangan itu kita anggap sebagai negatif. Oke, contoh, berikutnya ada little, artinya sedikit, never, tidak pernah, at no time. Nah, sebenarnya at no time itu kalau nggak salah artinya langsung ya, teman-teman. Tapi saya belum pernah sih menemukan at no time ini. Ini saya nemukan di internet aja, jadi saya masukkan, siapa tahu nanti teman-teman nemu ini, kata ini gitu. Jadi takutnya teman-teman menemukan kata ini di soal inversi. Jadi buat jaga-jaga aja. At no time itu setahu saya artinya langsung, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau not once artinya sama kayak never, artinya adalah tidak pernah. Tak sekalipun kan tidak pernah, teman-teman. Contoh yang barisan kedua nih misalkan pakai only ya. Nah, contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alaminya beruang kutub hanya di Arktik saja. Maksudnya hanya di kutub utara saja. Nah, ada kata only in the Arctic itu kan keterangan, teman-teman. Kalau dipindah sebelum subjek we dan tidak ada koma setelahnya, jadi penanda inversi nomor 3. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan sebelum subjek we ada auxiliary can, setelahnya ada verb find. Nah, jadi ada bagian predikat yang dipindah sebelumnya subjek. Inilah yang disebut dengan inversi, teman-teman. Artinya sebenarnya sama ya, cuman susunannya saja yang dirubah karena ada penanda inversi maka kalimatnya harus diinversi. Kemudian untuk barisan-barisan berikutnya, contoh-contoh berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ada under no circumstances sama on no condition. Artinya sama, artinya pokoknya jangan ya, teman-teman. Kalau ya pokoknya jangan, setahu saya. Kemudian ada in no way artinya tidak mungkin.
Not only but also. Nah, not only itu kalau misalnya but-nya itu sebelumnya ada koma, kemudian setelahnya ada subjek predikat, artinya but-nya itu menghubungkan dua SP. Jadi sebelumnya harus ada SP lagi, teman-teman. Dan kalau sebelumnya SP yang sebelumnya but itu ada not only atau diawali dengan not only sebelum subjek, maka subjek predikat di setelah not only wajib teman-teman inversi. Gitu ya. Nah, berikutnya ada no sooner than. Ini yang saya pakai contoh ini yang eh, belum pernah saya temukan di structure ya, tapi karena ada perbedaan, ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi saya sampaikan seperti itu. Contoh kalimat yang urut dulu ya. You should not open the box. Itu kan kalau diartikan, kamu nggak boleh membuka kotak itu. Predikatnya itu dari kata should itu, teman-teman, sampai kata open. Oke, nah di sini ada not-nya negatif, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi ini di sini yang saya maksud berbeda itu di sini, teman-teman. Not itu kalau menjelaskan predikat, di sini kan predikatnya open ya, itu tidak bisa tanpa auxiliary. Contoh nih, kita mau bilang saya suka pecel misalnya. Bahasa Inggrisnya ya I love pecel. Sorry, pecel tuh nama bukan ya, teman-teman? Kayaknya bukan ya, dia kategori ya. Jadi I love pecel. Misalnya ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau negatifkan itu nggak bisa kita bilang I not love pecel. Itu nggak bisa, teman-teman. Tapi predikatnya kalau dinegatifkan wajib pakai auxiliary. Nah, karena dia pakai verb satu ya, yang butuh objek tadi, kita pisahkan auxiliary dari dalamnya. Nah, verb satu itu dalamnya ada auxiliary do, teman-teman. Jadi kalau kita negatifkan jadinya I do not love pecel. Kalau dicepetin ya I don't love pecel. Seperti itu. Gitu ya. Dan urutannya, sorry, dan not ini nempel dengan do. Urutannya do not seperti itu. Oke, jadi kalau not-nya kita pindah, do-nya ikut. Atau do-nya kita pindah, not-nya ikut gitu teman-teman. Tapi boleh sih kalau yang do-nya dipindah, not-nya nggak ikut boleh. Tapi kalau not-nya kita pindah, do-nya itu tetap harus ikut. Ya, harus nempel. Karena urutannya do dulu baru not. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau not-nya kita pindah do-nya ikut, nanti jadi kalimat tanya. Jadi kalau kita pindah itu jadinya do I atau do not I itu maksudnya don't I gitu ya. Biasanya disingkat kalau di speaking teman-teman. Do I not atau do not I misalnya. Kalau not-nya kita pindah ke sebelum subjek ya. Do not I like pecel atau do not I love pecel. Nah itu jadi kalimat tanya teman-teman. Jadi berubah arti. Nah, terus bagaimana not ini kita pindah ke depan supaya do-nya ini nggak nempel terus, supaya nggak ikut-ikutan. Nah, not itu kalau kita pindah ke depan, ketika menjelaskan predikat seperti ini ya, carikan alternatif. Carikan yang artinya sama. Nah, di sini yang artinya sama ada dua. Teman-teman boleh pakai under no circumstances atau on no condition. Alternatif ya, teman-teman. Nah, jadinya kalau kita mau menginversi kata should not open the box ini ya, you should not open the box ini, jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, dia jadi bisa lepas dari should-nya. Jadi urutannya bukan should dulu baru under no circumstances ya. Tapi under no circumstances dulu, baru should, kemudian subjek you, baru verb lagi open, diikuti objeknya the box. Seperti itu. Artinya sebenarnya sama, teman-teman. Cuman susunannya jadi bolak-balik seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih dari Mister Denny. Mister mau tanya yang contoh seldom tadi kenapa harus ditambah do ya? Tidak seldom have I lunch at work. Karena have itu adalah kata kerja yang butuh objek, Mister. Jadi setelahnya harus ada objeknya. Sedangkan kalau kita pindah sebelumnya I tuh, have I. Nah objeknya mana kan setelahnya ada subjek. Ya kan? Jadi nggak bisa. Kalau kata kerjanya butuh objek sama kayak invented tadi, Braille tadi teman-teman. Di kalimat tanya tadi. Ya, jadi harus dipisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Nah, kebetulan have itu verb satu. Jadi di dalamnya kita ambil do-nya. Kalau verb satu tadi kan do verb satu, teman-teman. Jadi yang dipindah sebelumnya I adalah do-nya. Jadinya seldom do I have lunch at work. Ya, jadi bukan seldom have I lunch at work. Walaupun itu sebenarnya kalau informal bisa ya, teman-teman. Kalau kita pakai bahasa Inggris yang informal, kalau bukan di TOEFL itu bisa. Tapi karena TOEFL ini bahasa Inggris formal atau akademik, kita pakai aturan bakunya, aturan umumnya seperti itu. Oke, nice. Berarti paham ya, Mr. Denny ya.
Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Anissa, Mister, untuk negative adverb, sorry, negative adverb ya, Miss, bukan negative verb. Negative adverb ini berarti pengelompokannya per baris ya, Mister. Untuk contoh saja sebenarnya, Miss. Jadi kan nggak mungkin nih contohnya satu persatu kan nanti kita nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi hanya perwakilan aja, hanya untuk contohnya itu hanya untuk perwakilan setiap barisnya ini. Berarti seluruh verb satu itu auxiliary-nya do ya, Mister? Modal juga bisa, Miss. Jadi, tapi gini, maksudnya kalau kalau misal pertanyaannya adalah apakah kalau verb satu kita pisahkan auxiliary-nya selalu do? Jawabannya iya. Tapi apakah hanya auxiliary do saja yang diikuti verb satu? Jawabannya tidak, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Karena berarti seluruh verb satu itu auxiliary-nya do ya, Sir. Nah, ini ambigu, teman-teman, pertanyaannya. Kalau yang saya maksud hari ini adalah pemisahan auxiliary dari verbnya. Tadi kan dari invented menjadi did invent. Ya. Nah, kalau invent saja berarti ya do invent. Nah, kalau invents jadinya does invent. Seperti itu. Nah, tapi apakah hanya auxiliary do saja yang boleh diikuti verb satu? Jawabannya tidak, karena ada keluarga modal auxiliary juga yang gandengannya adalah verb satu. Itu ya, teman-teman. Misalnya can eat, can swim. Nggak boleh kita bilang can swimming, itu nggak bisa ya. Can eating, misalnya nggak bisa. Mister, maaf, apakah boleh ulangi penjelasan yang not only but subject predicate? Oke, saya ulangi ya, yang not only but subject predicate. Jadi not only but also ini kan teman-teman, but-nya itu kan ada, dia adalah conjunction karena but-nya itu setelahnya diikuti subject predicate dan sebelumnya ada komanya. Nah itu dia artinya menghubungkan dua SP. Oke, artinya sebelum but-nya itu juga harus ada SP karena dia fanboys, materi kita hari kedua. Fanboys itu hanya bisa diletakkan di tengah-tengah yang dihubungkan. Ya, jadi kalau setelahnya SP, kita butuh SP satu lagi ya hanya bisa diletakkan sebelumnya di titik-titik. Dan kalau di sebelumnya SP, sebelumnya but itu ada not only, alias di depannya ada not only, maka ini tidak boleh lagi SP. Urutannya dibalik menjadi PS atau predikat dulu baru subjek. Tapi ngikutin aturan tadi ya yang di awal tadi ketika saya menjelaskan kalimat tanya tadi, teman-teman. Jadi itu sebenarnya saya menjelaskan tentang caranya menginversi, tergantung predikatnya. Kalau is ya langsung mau dipindah sebelum subjek nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya dia em, ternyata kata kerja yang butuh objek, ya harus dipisahin dulu do das did-nya. Atau kalau sudah berupa auxiliary verb, ya cukup auxiliary yang paling depan dipindah subjeknya seperti itu. Ngikutin predikat yang dipakai. Jadi penjelasan saya hari ini tuh sebenarnya sistematis ya teman-teman. Di awal tadi tuh caranya menginversi. Nah tapi nggak bisa kalimat tanya di soal struktur TOEFL nggak pernah keluar gitu. Jadi nggak mungkin predikat di paling depan. Terus kapan kita menginversi? Ada 5 penanda yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi there dipindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya. Kemudian adanya keterangan tempat yang dipindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya. Dan yang ketiga ada negative adverb yang dipindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya. Masih ada dua lagi tapi belum belum kita bahas ya, masih setelah ini. Seperti itu, Miss. Bolehkah minta contohnya? Oke, contohnya ya, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia dulu misalnya kita bilang eh, misalnya tidak hanya manusia itu membutuhkan teman, misalnya ya, teman-teman. Tidak hanya manusia itu membutuhkan teman, atau manusia itu tidak hanya membutuhkan teman, misalnya. Tidak hanya manusia itu membutuhkan teman, namun but itu kan ya teman-teman. eh Namun misalnya eh apa waktu menyendiri itu juga penting misalnya ya teman atau gimana ya bahasa Indonesia yang enak itu kesendirian sorry bukan kesendirian teman-teman kalau kesendirian jadi negatif ya intinya waktu menyendiri gitu ya waktu menyendiri itu juga penting misalnya itu juga penting. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya, Miss ya. Nah, ini kalau kita bahasa Inggris kan misalnya. Not only, nah kalau manusia, ini kan fakta ya, teman-teman fakta itu boleh pakai
satu sampel, jadinya not only sorry, pakainya membutuhkan berarti kata kerja ya. Berarti not only does a human atau not only does ya a human gitu ya, atau human being need. Nah, itu pakainya need ya karena sudah ada auxiliary does. Do does did gandengannya verb satu, teman-teman. Materi kita hari pertama tentang auxiliary. Not only does a human being need a friend atau need friends misalnya kalau temannya butuhnya banyak, gitu ya. Need friends, but misalnya but eh, solitude, solitude itu apa teman-teman? Intinya kesendirian, keadaan menyendiri, keadaan sendiri gitu ya. Solitude is also important. Misalnya ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Jadi not only does a human being need friends, but solitude is also important. Misalnya seperti itu, misalnya contohnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan setelah not only itu tidak langsung diikuti subjek, justru diawali oleh bagian dari predikat berupa auxiliary does, baru subjeknya. Nah, sorry, subjeknya sampai sini ya. Baru predikat, sorry, baru kata kerja di predikat yaitu need. Jadi auxiliary verb seperti itu, Miss. Gimana, Miss Loverenza? Apakah dapat untuk contohnya? Atau kalau mungkin lihat di kamus, kalau teman-teman pengen lihat di kamus ya. Sebentar tadi saya sudah buka kamus belum ya, teman-teman? Oh, ini sudah. Coba kita cari kata not atau only nanti ya. Salah satu pasti ada contoh itu not only gitu. Kita geser ke bawah, teman-teman. Nah, ini ada not only nih. Kita klik. Nah, contohnya yang not only-nya di depan. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, tapi batnya kadang dihilangkan memang teman-teman. Jadi batnya itu kadang dihilangkan. Sebenarnya yang umum ya itu pakainya titik koma. Jadinya not only do, ya kan, nggak langsung subjek. Dia tiba-tiba not only do the nurses want, ini kata kerjanya. Jadi auxiliary verb. Subjeknya di tengah-tengahnya, the nurses itu teman-teman. Not only do the nurses want a pay increase, ini bukan verb ya, increase-nya itu kata benda teman-teman. Artinya peningkatan. They want reduced hours as well. Jadi tak hanya para perawat itu menginginkan kenaikan upah atau kenaikan gaji, mereka ingin jam kerja yang dikurangi juga seperti itu. Jam kerja yang lebih pendek juga. Maksudnya seperti itu. Nah, ini contoh yang dari kamus ya, supaya teman-teman lebih yakin, bukan yang saya ngarang gitu ya, tapi memang dalam bahasa Inggris ada bahasa formal itu yang seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Tadi sudah saya jawab yang berarti seluruh verb satu, contoh sudah. Mengapa have itu tergolong verb satu, Mister? Nah, karena dia kata kerja dasar. Jadi, kalau dia kata kerja yang belum mengalami perubahan ya, contohnya itu ingin, bahasa Inggrisnya ingin itu apa sih, teman-teman yang umumnya kita tahu? Ingin? Tahu nggak? Teman-teman tulis di chat ya. Ingin apa bahasa Inggrisnya? Want. Nah, itu berarti verb satu. Seperti yang teman-teman tulis tuh. Want, want. Contoh lagi. Makan. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, itu yang disebut dengan verb satu, bare verb, kata dasar, kata kerja yang belum mendapatkan imbuhan. Yaitu disebut, saya sebutnya verb satu, kita nyebutnya verb satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau verb SES berarti sudah ada S-nya. Jadi misalkan want itu verb satu, verb SES-nya adalah wants. Nah, tapi untuk have ini unik, teman-teman. Have itu verb satu ya. Tapi kalau verb SES-nya jadinya has. Jadi, tapi cuman have saja yang bisa melebur seperti itu. Bukan haves ya, tapi has. Selain have, sorry, have sama to be ya. To be itu nggak ada bis, nggak ada teman. Adanya is atau ya adanya is ya. It is gitu. He is, she is. Itu verb SES dari be. Seperti itu. Jadi cuma have sama be yang kalau lebur itu dia berubah gitu teman-teman. Ya, kalau ditambahkan s dia lebur atau berubah seperti itu. Selain itu, kalau mau pakai s atau is, tambahkan aja di akhirannya. Misalkan eats, wants, sleeps, drinks, seperti itu. Jadi have itu verb satu misalnya, karena dia kata kerja murni, belum mendapatkan tambahan atau perubahan apapun. Gimana, Mr. Alif? Apakah dapat maksud saya?
Oke, kemudian sebentar tadi sampai mana teman-teman? Berarti dalam kasus pemisahan ini auxiliary hanya do, does sama did ya. Miss Prilly ya. Jadi kalau dia verb satu itu di dalamnya ada do-nya. Kalau dia verb SES itu sebenarnya di dalamnya ada does-nya. Ya, lebur sama verb satu. Gitu. Jadi does ketemu verb satu mereka bergabung jadinya verb SES seperti itu. Nah, kalau verb 2 itu mereka itu penggabungan dari did sama verb satu. Jadi sebenarnya itu did sama verb satu gabung jadinya verb 2. Seperti itu. Jadi do, does, did. Untuk pemisahan ini ya, pemisahan verb menjadi auxiliary verb itu. Verb tunggal ya. Kapan pakai under the circumstances? Kapan pakai on no condition? Bebas teman-teman. Itu cuman alternatif, sinonim ya. Bolehkah under no circumstances saya ganti menjadi on no condition, Mister? Jawabannya boleh. Karena itu artinya sama, teman-teman. Dan hanya sinonim saja, hanya alternatif saja, nggak masalah. Nggak ada bedanya, teman-teman. Gitu ya. Apakah negatif adverb itu fleksibel penggunaannya di kalimat nanti? Contoh, tadinya not menjadi under no circumstances, misalnya. Untuk adverb ini jawabannya betul. Jawabannya adalah eh, bebas, tapi gini ya, teman-teman. Kalau dia berupa preposition plus noun seperti ini, ketika dia menjelaskan kata kerja, umumnya diletakkan di setelah objek. Kalau ada objeknya. Beda dengan not. Yang not itu kan cuma satu kata, teman-teman. Bukan frase ya. I'm sorry guys. Nah, di sini ada preposisi. Under itu kan preposisi, teman-teman. Preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada objeknya yang nantinya dirubah jadi keterangan. Nah, karena dia panjang kan, dia nyempilnya bukan di antara should sama opennya, teman-teman. Jadi bukan you should under no circumstances open the door. Walaupun itu sebenarnya boleh ya di speaking, tapi umumnya adalah you should open the door under no circumstances. Atau under no circumstances, koma, you should open the door. Atau kalau nggak pakai koma ya seperti ini, diinversi jadinya. Under no circumstances should you open the door. Seperti itu. Sebenarnya bahasa Inggris tuh nggak fix sama satu bentuk ya. Yang penting grammarnya, maksudnya yang penting mengikuti aturan grammar umumnya, artinya sama, nggak ada masalah. Seperti itu. Berarti predikatnya itu auxiliary ya, Mister, bukan langsung verb. Predikatnya berupa auxiliary verb. Materi kita hari pertama, Mister Denny ya. Jadi predikat itu kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada empat, teman-teman. Ada verb satu, ada verb SCS, ada verb 2, dan yang terakhir adalah auxiliary verb. Itu satu kesatuan ya, jangan dipisahkan, teman-teman. Walaupun memang kalau diinversi dia tuh dipisah sama subjek, tapi mereka itu tetap kalau di kalau di garis ya itu garisnya itu atau kalau mau dikotakin teman-teman itu kotakinnya gini jadinya. Nah seperti ini. Oke itu predikat satu predikat. Nah di tengahnya itu ada subjeknya. Itu ya agak rumit memahami. Sebenarnya mudah sih teman-teman. Yang tadi di awal tadi hanya tiga aturannya tiga itu. Untuk membentuk inversi atau menciptakan inversi, teman-teman cuma perlu melihat predikat yang dipakai. Kalau hanya to be, pindah aja sebelum subjek. Easy right? Misalkan nih, I am fine. Saya baik-baik saja. Kalau saya mau tanya, apakah saya baik-baik saja? Am I fine? Seperti itu aja teman-teman. Ya kan? Nah kemudian misalnya nih, kalau dia kata kerjanya butuh objek. Misalnya, I love you. Nah kalau dijadikan kalimat tanya, karena love itu butuh objek, nggak bisa. Love I you? Nggak bisa. Ya, tapi dipisahkan auxiliary dari dalamnya. Karena love verb satu di dalamnya ada do-nya. Jadinya, do I love you? Seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau yang terakhir, kalau ada auxiliary verb predikatnya ya, misalnya nih, I will love you forever, misalnya. Nah, kalau diinversi jadinya, will I love you forever? Jadi cukup auxiliary yang paling depan saja yang dipindah sebelum subjek untuk menginversi sesederhana itu. Nah, sekarang vocab ya, sekali lagi kalau di TOEFL kan masalahnya vocab ya, teman-teman. Ada 5 penanda inversi kapan
kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Kalau membalik subjek predikatnya kan tadi sudah di cuman tiga tadi teman-teman. Tapi kapannya ini? Kapan di soal structure tuple itu kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu ada lima. Ada lima kategori. Ya, jadi yang pertama tadi ada there yang dipindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya. Kemudian ada apa tadi keterangan tempat yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Dan yang ketiga ini yang sedang kita pelajari adalah ketika teman-teman menemukan ungkapan-ungkapan ini ya terletak di sebelumnya subjek predikat. Nah mungkin teman-teman karena belum lihat contoh soal aja. Nanti kalau udah contoh soal pasti teman-teman akan ngerti yang saya maksud. Kenapa kok saya bilang mudah seperti itu. Jadi mungkin karena teman-teman lihat juga kok banyak ya Sar. Itu apakah per kata penggunaannya beda-beda? Jawabannya tidak, teman-teman. Sama saja seperti itu. Karena letaknya kalau di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya ya sudah diinversi seperti itu. Gitu ya. Dan memang perlu sering-sering latihan supaya teman-teman terbiasa tapi karena vocab ya, teman-teman. Eh, jadi sekali lagi karena vocab harus terbiasa dan kalau dapat vocab baru mohon dicatat. Tapi nanti ya setelah kelas seperti itu sambil mengikuti rekaman. Jadi saya mohon sekali untuk membiasakan ya teman-teman. Maksudnya membiasakan dengan latihan supaya terbiasa. Kalau teman-teman misalkan nih berharap sekali dengar dengan saya menjelaskan tiba-tiba teman-teman langsung bisa that's too magical ya terlalu apa teman-teman. Terlalu ajaib gitu kayaknya. Gitu. Jadi memang harus teman-teman mempraktekkan yang sudah teman-teman pahami lewat latihan seperti itu. Gitu ya. Nah, kita ke barisan yang terakhir dulu teman-teman. Ya sebentar, tadi ada yang bertanya lagi nggak ya? Oh, sudah tidak ada ya, sudah aman ya. Oke, sekarang kita ke barisan yang terakhir untuk contoh-contoh negatif adverb yang kemungkinan keluar atau yang pernah saya temukan di soal-soal structure TOEFL atau yang kemungkinan keluar di soal-soal structure TOEFL ya. Yang terakhir ada barisannya nowhere artinya nggak ada dimanapun. Kemudian not until baru sampai atau baru setelah gitu teman-teman. Kemudian no longer artinya tidak lagi. Dan yang terakhir adalah conjunction fanboys nor. Nah, mungkin teman-teman dulu waktu di hari kedua ketika kita belajar conjunction ya, teman-teman masih ingat ada fanboys dan N-nya itu kan fanboys kan yang lain hurufnya merah. N-nya yang nor itu warnanya biru sendiri. Nah, itu bukan saya alay gitu ya teman-teman biar warna-warni itu bukan. Itu sebenarnya petunjuk gitu buat teman-teman bahwa ada penggunaan yang berbeda dari nor itu teman-teman dengan yang lain. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika NOR ini menghubungkan dua SP, SP setelahnya wajib teman-teman inversi atau balik. Jadi predikat dulu baru subjek. Ya, tapi sekali lagi mengikuti dari tiga yang tadi awal kita pelajari teman-teman. Oke, jadi sekali lagi subjek predikat nor predikat subjek. Tapi selain nor jangan ya, jangan diinversi teman-teman. Nah, untuk yang barisan ini yang saya ambilkan yang paling sering muncul ya di soal struktur TOEFL yaitu not until teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Jadi kalau nggak ada komanya dipindah sebelum subjek, maka predikat juga ikut pindah sebelumnya subjek. Jadi kalimatnya baru setelah abad ke-20 Great Sphinx of Giza itu dikeluarkan, expose itu sebenarnya expose itu biasanya diartikan memaparkan teman-teman atau terpapar ya. Tapi ini gak enak kalau diartikan dipaparkan. Jadi expose to view itu maksudnya dikeluarkan untuk dilihat publik. Jadi untuk publik, bagi publik seperti itu. Itu ya, jadi di situ ada predikat dulu was, subjeknya the Great Sphinx of Giza, kemudian verb yang dijelaskan auxiliary was tadi yaitu verb 3 exposed. Jadi auxiliary verb, be verb 3, pasif teman-teman. Seperti itu. Nah, sekali lagi karena ini vocab, mohon nanti teman-teman tulis ya, koleksikan. Nanti sambil latihan, sambil melihat. Sekali, dua kali, tiga kali, itu nanti teman-teman akan hafal sendiri tanpa harus memaksa untuk hafalan. Seperti itu. Kemudian penanda keempat, teman-teman. Nah, penanda keempat ini perbandingan. Ya, jadi walaupun ini juga jarang sekali keluar, tapi di soal prediksi muncul teman-teman. Kalau di TOEFL resmi dari ITS ini nggak pernah dipertanyakan ya. Tapi kalau di yang prediksi kadang ini muncul, saya juga bingung ya. Jadi makanya saya berikan, siapa tahu nanti teman-teman di tes prediksinya muncul soal yang more than ini. Jadi more than atau caranya kita bilang lebih dari, teman-teman fokus ke than-nya ya. Than-nya ini punya kelas kata preposisi, teman-teman. Jadi setelahnya wajib diikuti objek yang nantinya dirubah jadi keterangan ya. Contohnya,
Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah ini boleh teman-teman, larger than. Oh, sorry, ini more-nya ini kalau karena dia large ya, nggak bisa pakai more. Pakainya R teman-teman. Oke, jadi akhiran R. Jadi bukan more large tapi larger. Gitu ya, untuk bilang lebih. Nah besok, ini kita akan pelajari besok teman-teman tentang double komparatif, oke? Nah, teman-teman fokus dulu ke then-nya yang kali ini. Jadi then itu bisa setelahnya cuma diikuti kata benda seperti ini yang nanti jadi keterangan. Tapi kalau teman-teman cek di kamus, then ini ternyata juga punya kelas kata conjunction. Nah, jadi setelahnya kalau diikuti subjek predikat lagi itu juga boleh. Jadinya Jupiter is much larger than our planet is. Nah, jadi setelahnya then itu ada subjek our planet, ada predikat is, teman-teman. Artinya sama sebenarnya. Jadi hanya lebih sopan saja. Yang bawah ini lebih sopan sedikit seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini keunikannya. Then itu setelahnya subjek predikatnya itu juga boleh diinversi. Ketika dia jadi conjunction ya. Jadi subjek predikatnya boleh diinversi, boleh tidak. Artinya sama, cuman yang kalau diinversi lebih sopan, paling sopan di antara ketiganya, teman-teman. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Jadi kalau teman-teman pakai yang kalimat terakhir ini dianggap kayak berwawasan sama mereka. Karena kalimatnya itu kayak kayak akademis kali kayak gitu. Itu ya teman-teman. Padahal artinya sama aja. Sama kayak kita bilang Jupiter is much larger than our planet. Seperti itu. Dan saya lagi ini kalau di soal structure TOEFL saya belum pernah yang resmi ya teman-teman. Saya belum pernah menemukan kasus more than ini. Tapi kalau diprediksi nggak tahu kenapa sering ini keluar. Kemudian yang terakhir, ketika teman-teman menemukan ada verb ing atau verb 3 yang biasanya agak panjang ya, ada tambahan-tambahan setelahnya. Kemudian dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat setelahnya harus diinversi. Ya. Nah, ini yang urut dulu teman-teman, yang belum dipindah dulu ya. Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Di situ ada located sampai Nepal. Itu kan verb 3 agak panjang teman-teman. Bisa kita pindah sebelum subjek. Tapi kalau nggak ada komanya, maka subjek predikatnya harus diinversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi isnya dulu, predikatnya dulu ya, baru subjeknya Himalaya. Nah, begitupun dengan verb ing, teman-teman. Contoh nih, Himalaya is lying between China and Nepal. Jadi Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, itu kalau lying sampai Nepal kita pindah ke depan subjek atau ke sebelum subjek dan tidak pakai koma, dia jadi penanda inversi nomor 5 ini, teman-teman. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Artinya sebenarnya sama aja, cuman hanya di apa namanya ya, dibalik susunannya, diinversi seperti itu. Nah, itulah kelima penanda inversi. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL? Caranya sama, ya. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa ya sambil kita mengingat-ingat materi sebelumnya ya, mereview materi sebelumnya, teman-teman. Coba dilihat di soal yang ada titik-titiknya itu, ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Seandainya ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Nah, hati-hati Miss Tiara. Parking itu adalah ada ing-nya ya di situ. Jadi kalau ada ing-nya, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Ada tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya. Yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa ya. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan juga to verb satu Miss. Itu dia nggak bisa jadi predikat. Nah, parking kan nggak ada be sebelumnya ya. Jadi ini bukan predikat. Nah, jadi jawabannya adalah belum ada. Karena predikatnya ini, sorry, karena kalimat itu wajib ada predikat, maka di titik-titik teman-teman harus carikan predikat nanti ya. Tapi jangan buru-buru cari predikat dulu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman harus cek juga lagi, selain predikat kan kalimat juga harus ada subjek ya. Pertanyaan saya, coba dilihat di sebelum titik-titik, ada nggak kata benda yang lepas yang bisa jadi subjek, teman-teman? Kalau misalnya ada, yang mana kira-kira?
Jangan takut salah, teman-teman boleh nebak. Kalau misalkan ragu, nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Nanti saya jelaskan. Oke, kalau teman-teman lihat, the parking lot itu sebelumnya ada kata of. Of itu adalah preposisi, teman-teman. Preposisi tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat ya. Fungsi preposisi adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Jadi ini keterangan, teman-teman. Oke. Kemudian ada juga yang bertanya tentang second level gimana, Mister? Sama, kalau teman-teman lihat di sebelumnya the second level, ada preposisi juga yaitu on. Oke, sama, sama kayak of, teman-teman. Kelas kata preposisi, pokoknya kalau teman-teman menemukan kata yang tergolong ke dalam kata preposisi ya, otomatis fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita belum punya subjek, teman-teman. Oke, jadi kita kehilangan subjek sama predikat. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Subjek itu biasanya letaknya di depan sendiri atau di awal kalimat. Lah ini kok malah hampir di titik. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali kalau teman-teman lihat. Ya kan? Nah, di sini teman-teman wajib curiga. Ya, eh, teman-teman harus cek di sebelumnya subjeknya itu sebenarnya ada apa. Kenapa kok subjeknya nggak diletakkan di depan sendiri tapi agak di akhir. Jadi harus cek dulu di situ ada apa. Kalau kita lihat tadi kan sudah kita cek itu keterangan ya, tapi keterangan apa? Karena nggak ada komanya, siapa tahu itu penanda inversi. Nah kalau kita baca on the second level of the parking lot itu kalau diartikan ya, di lantai 2 dari tempat parkir. Nah di lantai 2 dari tempat parkir kan berarti keterangan tempat teman-teman. Ya, kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, ya, otomatis ini menjadi penanda inversi nomor 2, teman-teman. Artinya kita tidak boleh mencari subjek predikat, tapi teman-teman carinya yang predikat dulu baru subjek atau yang bentuk inversi. Gitu ya. Nah, jawabannya ada. Kita cek satu-satu nih. Yang alfa ada predikat is sama Bravo ya. Ini sekalian bisa kita jawab, teman-teman. Alfa sama Bravo itu sama-sama diawali oleh predikat. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah alfa sama Bravo ini tidak ada kata bendanya yang bisa jadi subjek. Empty artinya yang kosong, dia adalah kata sifat atau adjektif, teman-teman. Tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek hanya kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Jadi yang alfa nggak bisa karena tidak ada subjeknya. Bravo juga tidak bisa karena tidak ada subjeknya. Kalau yang Charlie ada predikat ya, yaitu are. Ada juga subjek yaitu some empty stalls. Masalahnya adalah yang Charlie ini tidak diinversi. Padahal ada penanda inversi nomor 2. Ya, jadi yang Charlie tidak bisa. Nanti kita kehilangan koma di sini teman-teman. Kita butuh koma nanti. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada subjek, ada predikat, dan dia diinversi. Karena ada penanda inversi ya jawabannya ya delta teman-teman. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir atau di lantai 2 dari parkiran, ada beberapa tempat kosong atau ruang kosong. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, karena di sini ada pengecoh ya, maka mau nggak mau saya mau izin untuk menjelaskan teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba menjawab, it's okay ya, boleh boleh di apa namanya? Kalau teman-teman pengen mencoba menjawab, it's alright. Mumpung masih tidak ada pengaruh sama skor ya, mumpung teman-teman masih eh, diperbolehkan untuk mencoba dan nggak apa-apa salah apalagi benar itu sangat sangat nggak apa-apa teman-teman ya. Nah caranya seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di sini ada kata kerja ed. Hati-hati kalau menemukan kata kerja ed yang kita pelajari kemarin ya, teman-teman. Kenapa? Karena kata kerja ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 2 itu predikat, materi hari pertama ya. Kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Nah, terus bagaimana cara menentukan stop ini apakah dia predikat atau bukan? Kita artikan dulu verb satunya. Nah, masalahnya di sini, teman-teman. Kenapa saya ingin menjelaskan ke teman-teman atau pengen menjawab ke teman-teman ya. Stop ini masalahnya adalah kalau kita artikan dia punya dua arti. Arti yang pertama adalah berhenti.
Dia tidak butuh objek atau intransitif. Gitu ya, teman-teman. Jadi artinya berhenti. Dia nggak boleh dikasih objek kalau berhenti. Saya berhenti itu kan nggak enak. Saya berhenti mobil itu kan nggak enak teman-teman ya. Jadi berhenti itu tidak boleh dikasih objek. Ya kalau saya ya saya berhenti gitu aja. Atau mobil itu berhenti gitu aja gitu ya. Nah tapi stop ini juga punya arti yang transitif teman-teman. Yaitu menghentikan. Nah, karena dia memiliki dua arti ini, kita nggak bisa menentukan apakah dia butuh objek, maksud saya menentukan verb 2 atau verb 3 dengan cara yang kemarin kita pelajari. Oke, nah terus bagaimana kita tahu itu predikat atau bukan? Bagaimana kita tahu itu verb 2 atau verb 3? Dengan cara materi yang kita pelajari di hari pertama, teman-teman. Di hari pertama kita sudah belajar perbedaan verb 2 dan verb 3 secara tidak langsung. Verb 2 ketika dipakai di predikat, ya, dia memang verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Tapi dia itu tidak boleh pakai auxiliary. Verb 2 itu jadi predikat tidak boleh pakai auxiliary ya. Sedangkan verb 3 kebalikannya, teman-teman. Verb 3 supaya jadi predikat, kan kalimat kan harus ada predikatnya ya. Jadi verb 3 itu supaya jadi predikat harus pakai auxiliary sebelumnya. Wajib, teman-teman. Kalau mau dijadikan predikat. Karena kalau nggak ada auxiliary-nya dia bukan predikat. Nah, otomatis untuk menentukan apakah dia stop ini verb 2 atau verb 3, teman-teman cek sebelum stopnya nanti. Atau titik-titiknya ini ya. Yang kita masukkan ke dalam titik-titik kan nanti A, B, C, D ini teman-teman. Ada auxiliary-nya nggak? Kalau ada berarti itu verb 3. Kalau misal di pilihan ganda nggak ada auxiliary sama sekali berarti itu verb 2. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, semuanya ada dua auxiliary-nya teman-teman. Ada will sama be. Ya, dari keluarga modal sama keluarganya be teman-teman. Oke, artinya yang kita masukkan ke dalam titik-titik nanti memiliki auxiliary. Otomatis stop ini adalah verb 3, teman-teman. Gitu ya. Nah, otomatis supaya jadi predikat kita carikan auxiliary nanti di sini. Supaya dia jadi predikat. Oke? Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada subjek di titik-titik. Kalau kita cek, kita tarik dari depan ke belakang, hati-hati teman-teman, ada preposisi in ya. Tarik sampai nemu kata benda. Sorry, ini warnanya saya salah, teman-teman. Tarik sampai menemukan kata benda ya. Jadi ini tuh preposisi nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Nah, kata bendanya adalah situations. Nah, jadi dari in sampai situations itu adalah keterangan. Gitu ya. Dan kalau teman-teman cek sebelumnya kata in itu ada kata only. Nah, kalau ada keterangan sebelumnya kalau ketambahan only itu jadi negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, jadi kita belum punya subjek ya. Dan subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri alias hampir di akhir. Sebelumnya nggak ada koma sama sekali, maka teman-teman wajib curiga. Nah, tapi tadi sudah kita cek ya, sudah kita temukan bahwa sebelumnya subjeknya nanti itu ada keterangan yang maknanya negatif. Itu adalah penanda inversi nomor 3, teman-teman. Oke, ada only, in tadi. Jadi kita nggak bisa cari subjek auxiliary. Tapi teman-teman harus cari yang auxiliary dulu, baru subjek. Dan teman-teman harus ingat ya sekali lagi, kalau predikatnya berupa auxiliary verb seperti ini, nanti kan bentuknya auxiliary verb ya. Yang bisa teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Sorry, yang teman-teman bisa pindah sebelumnya subjek itu cukup satu saja auxiliary. Nggak boleh semua auxiliary dipindah sebelumnya subjek. Jadi cukup satu saja. Atau auxiliary yang paling depan saja yang teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Auxiliary sisanya tetap diletakkan di setelahnya subjek. Seperti itu. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Boleh dikirim di chat? Oh, ternyata teman-teman sudah menjawab ya. Ada yang menjawab delta, ada yang menjawab alpha, ada juga yang bravo, macam-macam ya jawaban teman-teman. Oke, mari kita cek aja. Yang alpha tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena kedua auxiliary-nya dipindah semuanya di sebelumnya subjek. Nggak bisa. Yang bisa dipindah cuma satu saja, yang will-nya, teman-teman. Kalau yang bravo juga tidak bisa karena tidak diinversi sama sekali. Kita butuhnya yang inversi. Oke. Kalau yang Charlie, selain dia tidak diinversi, dia ketambahan conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Jadi kita nggak bisa memasukkan conjunction ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada bentuk auxiliary,
kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti auxiliary lagi, baru verbnya yang disoal setelah titik-titik itu. Ya, nah jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, eh, mesin-mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi, sebentar, ada contoh lagi nggak ya teman-teman? Coba saya cek. Oh, ternyata ya nggak ada. Nah, dari kedua contoh tadi nih, mungkin siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan. Atau kalau mau ditulis juga boleh, seumpama teman-teman lebih nyaman ditulis. Halo, Mr. Rizky. Iya, silahkan Boleh Miss Ari. saya tanya? Boleh, silahkan Miss. Kepikiran aja sih karena ada opsi yang C itu ada conjunction. Apakah ada kondisi di mana emang apa namanya satu sentence atau satu kalimat itu dia sama-sama inversi? Maksudnya kayak depan belakang gitu loh, dihubungkan pakai conjunction. Oh, Ngerti maksudnya maksudnya kalau nggak? ya saya dapat. Jadi kalimat Eh, utamanya itu inversi. Kemudian di dalam kalimat utama itu kan ada namanya anak kalimat gitu ya, yang pakai CSV ya, yang benar-benar CSV itu betul betul betul. apakah bisa diinversi tergantung C-nya, Miss. Kalau C-nya itu pakainya nor tadi ya, conjunction nor tadi, Oh, oke ya oke. itu bisa. Seperti itu. Atau kalau conjunctionnya nanti adalah menggunakan beberapa conjunction. Misalnya nih ya teman-teman. Ada that. Kok setelah conjunction that itu kan harusnya diikuti subjek kan? Nah tapi kok setelah yang harusnya diikuti subjek that yang artinya bahwa itu kok diikuti penanda inversi. Nah maka setelahnya bukan subjek lagi tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu Miss. Jadi jawabannya ada kemungkinan di dalam kalimat dua bentuk inversi jawabannya bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mr. Rizky. Sama-sama, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nih dari Mister Denny. Mister, file materi belum dikirim ya? Nah, belum. Tadi kayaknya nggak ada yang bertanya ya kalau nggak salah. Jadi mohon maaf teman-teman ya untuk tadi itu saya lupa sekali. Jadi atau kalau pagi-pagi misalkan nih teman-teman ada yang ingat saya mohon sekali ya teman-teman kita saling mengingatkan. Jadi kalau saya lupa mohon diingatkan gitu. Karena kadang saya ada kelas gitu. Ketika sudah kelas tuh kadang lega gitu. Jadi kayak nggak ada pikiran apa-apa gitu. Nah terus tambahan kelas lagi jadi kayak agak panik lagi nanti apa. Jadi kayak kayak apa ya terbagi gitu pikiran saya gitu teman-teman. Kadang sampai lupa harusnya ngapain itu kadang lupa. Atau mungkin saya pakai alarm lah besok ya mulai besok teman-teman mulai hari Senin. Karena besok kan hari Sabtu ya off libur kita hari Sabtu Minggu kita libur teman-teman. Jadi mohon maaf sekali nanti saya kirimkan setelah sambil teman-teman menunggu rekaman nanti saya kirimkan gitu ya. Gimana? Tapi sepertinya aman ya untuk inversi ya. Mungkin nanti tantangan teman-teman adalah karena teman-teman mungkin belum saya kirimkan materinya, jadi teman-teman masih mengandalkan mengingat-ingat tadi. Tapi nggak apa-apa karena kita latihan kan mumpung salah juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti coba dulu di latihan. Jangan takut salah, oke? Buka kamus juga nggak apa-apa teman-teman sementara. Karena kalau sudah tes nggak bisa buka kamus, tapi kalau latihan buka kamus sangat disarankan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin untuk saya mute kembali ya, teman-teman, supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman nanti ketika mengerjakan bisa lebih fokus dan konsentrasi. Silakan di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie,
Sepertinya semuanya menjawab Charlie nih ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sebentar. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada predikat di situ ya teman-teman ya. Nah, berarti kita harus carikan predikat nanti di titik-titik. Nah, subjeknya juga belum ada. Karena there itu adalah kata keterangan, kata ganti untuk kata keterangan, teman-teman. Nggak bisa jadi subjek ya. Jadi walaupun dia kata ganti, tapi karena yang digantikan keterangan ya, jadi dia nggak bisa, teman-teman, jadi subjek. Nah, jadi di sini kita butuh subjek ya. Nah, tapi karena ada there di sebelum subjek, tidak ada koma setelah there-nya, ini menjadi penanda inversi nomor satu. Oke, jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu dan setelah titik-titik sudah ada subjeknya, yaitu approximately 206 bones. Oke, nah jadi cukup carikan predikatnya saja. Nah di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma dua, yaitu Bravo atau Charlie. Bedanya kalau Bravo dipakai ketika subjeknya tunggal, ya. Kalau yang Charlie dipakai ketika subjeknya jamak. Nah, kita lihat aja di soal ya, teman-teman. Apakah subjeknya tunggal apa jamak? Nah, itu jelas ada 206 bones. Kira-kira 206 bones atau tulang, tulang belulang gitu ya. Nah, berarti kan jamak. Artinya cari yang R seperti itu. Jadi betul sekali jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are approximately 206 bones in the adult human body. Jadi ada sekitar 206 tulang dalam tubuh manusia dewasa. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Nah, saya pengen tanya nih teman-teman, penandanya yang mana? Penanda inversinya yang mana, teman-teman? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. Jadi cara menjawabnya kalau kita pakai cara yang agak sistematis ya, cara yang agak lama tapi sistematis yang urut, predikat dulu dicari. Di situ belum ada, jadi harus carikan predikat. Subjeknya di situ juga nggak ada ya. Nah, berarti kita butuh subjek predikat, tapi kok subjek tempatnya bukan di depan kalimat dan gak ada koma sama sekali sebelumnya, maka teman-teman wajib curiga. Ada apa nih sebelumnya? Ternyata benar tuh ada nowhere. Dia adalah keterangan yang maknanya negatif dan kalau dipindah sebelum subjek gak ada koma setelahnya, jadi penanda inversi nomor 3. Nah, jadi betul sekali jawabannya yang bravo, teman-teman. Tadi ada pertanyaan dari Miss Anissa ya, Mister sorry untuk being itu apakah keluarganya to be juga? Tapi kenapa tidak dipilih being? Nah, jadi auxiliary itu juga verb teman-teman, ya. Atau misalkan be itu juga verb, juga kata kerja. Nah, sama kayak kata kerja yang lain, misalkan eat itu juga ada eating. Nah, pertanyaannya kenapa eating tidak bisa jadi predikat, Miss? Tahu nggak kenapa? Iya betul sekali karena dia verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya. Nah jadi being itu kenapa tidak bisa jadi predikat? Karena dia tidak ada auxiliary lain sebelumnya. Being itu to be memang ya teman-teman. Dia bisa jadi predikat syaratnya sebelumnya ada keluarganya dari keluarga to be ya. Yang kalau being itu hanya bisa sebelumnya ada to be. Misalkan I am being apa misalnya itu bisa. Tapi kalau cuma bilang I being itu nggak bisa beingnya jadi predikat. Tapi kalau I am being itu bisa am beingnya jadi predikat seperti itu. Karena apa? Karena being itu adalah bentuk ing dari kata be seperti itu. Dapat ya. Jadi kata kerja itu di hari pertama kan kita sudah belajar Miss bentuk-bentuk kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat. Gitu ya. Dan sebenarnya hari pertama itu pengen nggak saya sebutkan dulu itu be, been sama being. Karena memang Bibin sama being itu nggak bisa teman-teman di auxiliary yang diletakkan di awal sendiri nggak bisa kalau di predikat ya.
Jadi harus ada auxiliary lain. Misalnya kalau kita mau pakai be, sebelumnya biasanya ada modal. Modal auxiliary misalnya can be apa, will be apa, seperti itu. Kalau misalnya pakai been, itu kan verb 3 ya. Gandengannya adalah have, teman-teman. Have been apa, has been apa, seperti itu. Nah, kalau being itu temannya to be, seperti itu. Is being, are being, was being, seperti itu. Iya betul. Di hari pertama kan saya tuh agak ragu kemarin tak kasih nggak ya yang bibit sama being ini. Takutnya nanti eh, kalau nggak dikasih ketika menemukan nanti saya menyebutkan be takutnya seperti. Jadi saya kasih dulu. Nanti kalau ada yang bertanya nggak apa saya jelaskan seperti itu. Jadi betul Miss, being itu keluarganya be tapi tidak bisa langsung muncul tanpa keluarganya Bi juga sebelumnya seperti itu. Kecuali kalau Jaren ya, kalau dia jadi Jaren ya sama kayak eating itu bisa jadi subjek seperti itu. Tapi itu bukan predikat ya, sekali lagi Jaren itu kata benda teman-teman. Ya tempatnya kalau nggak subjek ya objek seperti itu. Oke, itu kritis sekali nih, bisa ada kritis sekali. Jadi itu pertanyaan yang sangat kritis, Wis. Oke, sebentar. Oke. Nah, kalau yang alpha itu kenapa tidak bisa? Karena dia ada conjunction dan tidak di ini ya, teman-teman. Intinya ada conjunction aja itu udah salah karena subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ini ada subjek predikat tapi tidak diinversi padahal ada penanda inversi nomor 3 di soal. Kalau yang Delta tidak ada predikat sama sekali nggak bisa teman-teman. Jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca nowhere in the United States is volcanic monitoring more extensive than in Hawaii. Jadi nggak ada di Amerika Serikat manapun gitu ya. Monitoring gunung berapi itu lebih ekstensif dibandingkan di Hawaii. Seperti itu. Hawaii ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta, delta. Sepertinya semuanya menjawab delta. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Tidak ada sama sekali ya di situ. Subjeknya juga belum ada, itu keterangan tempat. Nah, karena ada keterangan tempat di sebelum subjek, yang mana setelah keterangan tempatnya nggak ada koma, teman-teman. Nah, berarti ini penanda inversi nomor 2 ya. Maka teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti jawabannya ya betul sekali. Jawabannya delta ya, teman-teman. Jelas satu-satunya di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh predikat dulu baru subjek. Sedangkan yang lain tidak ada. Yang lain itu urutan subjek predikatnya nggak dibalik, teman-teman. Ya, malah ketambahan conjunction ini nggak jelas conjunctionnya fungsinya sebagai apa itu tidak jelas gitu ya. Jadi nggak bisa. Nanti kalau dibaca, at the South Pole lies Antarctica, the coldest and most desolate region on Earth. Di kutub utara, di kutub selatan, maaf, ada Antartika. Wilayah di bumi yang paling kering dan dingin, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Nah, di sini tadi saya ada yang lupa menyampaikan ya, teman-teman. Tapi untungnya di soal ternyata keluar. Nah, jadi ada jawaban. Saya lihat teman-teman ada yang menjawab Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo. Mari kita cek.
Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Nah, di sini ada became, teman-teman. Subjeknya adalah the automobile. Kemudian, nah sebelumnya itu berarti untilnya itu conjunction ya, teman-teman. Itu conjunction. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi, tapi tidak ada. Berarti di sini kita butuh subjek predikat lagi, teman-teman. Oke. Nah, tapi kok subjek tempatnya di belakang, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, dan ternyata benar sekali di depan itu ada notnya, untilnya ya, teman-teman. Jadi, untilnya ini ada notnya. Oke, berarti ini adalah penanda inversi nomor 3, keterangan yang mana negatif. Nah, cuman until ini punya kelas kata conjunction, teman-teman. Kalau dia untilnya ini conjunction, harus diikuti SP yang urut dulu setelah untilnya. Jadi subjek predikat dulu seperti conjunction yang lain ya, harus urut. Nah, baru subjek predikat berikutnya yang harusnya ada koma. Kok tidak ada komanya, apalagi di depan sendiri not until itu ya. Maka dibalik atau diinversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa itu tidak diinversi, tidak bisa teman-teman. Yang bravo ada auxiliary verb. Nah, subjeknya di tengah, kemungkinan jawabannya bravo karena dia diinversi ya. Kalau yang Charlie ada subjek, tidak ada predikat, Charlie tidak bisa. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat tapi tidak diinversi, tidak bisa. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, not until the automobile became affordable in 1908 did personal transportation revolutionize daily American life. Jadi baru setelah eh, otomobil menjadi terjangkau harganya pada tahun 1908, transportasi pribadi itu merevolusioner kehidupan orang-orang Amerika sehari-hari. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, sorry, Bravo yang tadi ya, maaf teman-teman. Saya nggak lihat timestampnya. Jadi Charlie, 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 Charlie. Sebenarnya semua menjawab Charlie ya, kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ sama sekali tidak ada predikat ya. Subjeknya, nah ini ada preposisi true teman-teman. Nah, belum ada kata benda yang bisa jadi subjek ya. Berarti di sini kita butuh subjek, teman-teman. Tapi kok subjek tempatnya di tengah nggak ada koma. Nah, ternyata ada only through. Keterangan apapun. Through itu preposisi ya, ada R-nya. Jangan lupa teman. Beda dengan though yang nggak pakai R. Kalau though yang nggak pakai R itu conjunction. Tapi kalau through ada R-nya, itu adalah preposition, teman-teman. Preposisi fungsinya merubah kata benda setelahnya, yaitu breeding itu menjadi keterangan, dan karena ada only-nya jadi keterangan yang maknanya negatif. Oke, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Kalau ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Betul sekali, teman-teman. Alpha nggak bisa karena tidak diinversi. Bravo tidak bisa karena ada conjunction ya. Kita butuhnya cuma subjek predikat saja. Kalau yang delta sama ada conjunction, tidak diinversi lagi. Jadi yang delta ini nggak bisa ya teman-teman. Jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, only through controlled breeding have scientists produced crop varieties resistant to specific diseases. Jadi hanya melalui eh, apa teman-teman? Breeding itu pengembangbiakan yang terkontrol gitu ya. Para ilmuwan itu telah menghasilkan varietas-varietas tanaman pangan kalau saya nggak salah ya teman-teman, yang kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu. Seperti itu. Sedikit terkecoh tadi, kirain controlled masuk predikat. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ya, nggak apa-apa bisa bisa. Tapi
Aman ya tadi ya. Memang awal-awal kita kadang akan terkena, tapi sekali lagi ketika teman-teman terbiasa, percaya deh, itu nanti akan jadi kayak insting. Oh ini bukan ini gitu. Jadi kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi. Nggak mungkin preposisi tiba-tiba setelahnya predikat, padahal belum ada kata benda setelahnya. Karena preposisi nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, teman-teman. Ya, jadi harus ada objeknya dulu, baru dimasuki bagian kalimat berikutnya. Misalnya predikat, misalnya subjek, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi di sini kita harus carikan predikat. Kita cari apakah ada yang bisa jadi subjek. Sama sekali nggak ada juga. Nggak ada kata benda lepas, teman-teman di sini ya. Berarti kita butuh subjek sama predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya hampir di akhir kalimat. Nggak ada koma lagi sebelumnya. Wajib curiga. Ada apa nih? Nah, ternyata benar di depan sendiri ada verb ing yang agak panjang ya, teman-teman. Jadi diletakkan di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Itu menjadi penanda inversi nomor 5 tentang participle. Ya, jadi jawabannya cari yang predikat dulu baru subjek. Teman-teman tadi menjawab alpha. Ya, betul sekali. The answer to this question is alpha, guys. Jadi jawabannya alpha nanti kalau dibaca coinciding with the rise of radio broadcasting in the 1920s was the emergence of national advertising. Jadi kalau diartikan berkebetulan dengan kebangkitan atau kemunculan gitu ya dari siaran radio pada tahun 1920-an, ada emergence itu kemunculan atau lahirnya periklanan eh, tingkat nasional. Jadi iklan besar-besaran lah teman-teman, setingkat nasional seperti itu. Bravo nggak bisa ya karena tidak diinversi, sedangkan di soal kita punya penanda inversi, yang Charlie ada conjunction, tidak ada predikat lagi, Charlie double ya salahnya. Kalau yang delta tidak ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa, nggak jadi kalimat nanti teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini ada predikat verb 2 practice, teman-teman. Subjeknya adalah ancient civilizations. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi ada conjunction ternyata di situ ya, yaitu that. Berarti kita butuh predikat lagi, teman-teman. Ya kan? Sama subjeknya. Nah, tapi di sini nggak ada subjeknya, sorry, tapi di sini subjeknya sebelumnya ada there-nya, tidak ada koma setelahnya maksud saya. Jadi ini adalah penanda inversi nomor satu ya. Cari yang predikat dulu dan setelah titik-titik ternyata ada kata benda evidence. Jadi itu subjeknya teman-teman. Tinggal carikan predikatnya saja. Oke. Nah di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat ada dua. Kalau nggak Bravo ya delta. Bedanya kalau yang Bravo R itu dipakai ketika subjeknya jamak teman-teman. Sedangkan yang delta is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, kita lihat aja subjeknya jamak atau tunggal. Subjeknya adalah evidence.
Evidence itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Jadi dia selalu dianggap tunggal. Kata benda yang tidak bisa dihitung contohnya information, contohnya money, contohnya time yang artinya waktu ya teman-teman. Contohnya water itu selalu dianggap tunggal teman-teman. Nah jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Kalau yang alpha nanti evidence and apa harusnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Kalau yang alpha nggak bisa jadi predikat ya karena itu verb satu. Kalau yang Charlie verb 3 tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Nah nanti kalau dibaca, there is evidence that ancient civilizations practiced advanced irrigation techniques. Ada bukti bahwa peradaban-peradaban kuno itu mempraktekkan teknik-teknik irigasi yang maju. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 10 ya. Dicoba lagi, jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Alright, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Alfa, 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 ada juga Charlie, Alfa. Oke, mari kita cek bareng. Kita cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb SES yaitu moderates, teman-teman. Subjeknya adalah it itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi sebelumnya it itu ada conjunction but yang sebelumnya ada komanya. Ini fanboys ketika menghubungkan dua SP itu tandanya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, artinya sebelumnya tadi harusnya kita butuh SP1 lagi ya. Kita harus carikan SP1 lagi. Nah, tapi karena sebelumnya subjeknya ada not only, keterangan yang mana negatif ya, maka kita balik atau kita inversi, teman-teman. Cari yang predikat dulu baru subjek. Oke. Yang alfa itu predikat dulu baru subjek. Nah, kemungkinan jawabannya adalah alfa, teman-teman. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo ada conjunction lagi nggak bisa ya. Kita nggak butuh conjunction lagi karena di soal sudah lengkap conjunctionnya cuma satu itu. Karena subjek predikatnya nanti kan cuma dua gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak diinversi jadi tidak bisa Miss. Oke. Kalau yang Delta tidak bisa karena tidak ada predikat lagi. Oke, jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only is the atmosphere essential for protecting life from radiation, but it also moderates Earth's temperature. Tak hanya atmosfer itu penting untuk melindungi kehidupan dari radiasi, maksudnya radiasi luar gitu ya, radiasi matahari misalnya. Namun, atmosfer itu juga moderates itu mengatur ya teman-teman, mengatur temperatur bumi atau suhu bumi. Seperti itu. Dan kurang lebih untuk materi inversi seperti itu, sambil saya absen seperti biasa, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan. Silahkan boleh di-unmute nggak apa-apa teman-teman, atau kalau mau ditulis juga, that's okay. Yang penting jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, karena takutnya nanti teman-teman tidak terhitung masuk gitu ya. Sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Silahkan, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya. Nah, saya harap nanti teman-teman setelah kelas, nanti saya kirimkan materinya. Saya mohon maaf teman tadi saya lupa sekali lagi. Nanti boleh teman-teman, silakan. Mr. Nafis boleh disampaikan mungkin pertanyaannya atau mau di-unmute juga nggak apa-apa, Mister. Bisa di-unmute.
Sebentar. Ya, bisa di-unmute, teman-teman. Apakah video pembelajaran bisa diakses tanpa batas waktu? Nah, selama tidak di take down YouTube ya, teman-teman. Tapi kayaknya kalau yang saya buat publik, teman-teman, yang buat semua itu kayaknya nggak pernah di take down ya sama YouTube ya. Maksudnya nggak ada masalah seperti itu. Tapi yang untuk kelas ini, yang sebentar, teman-teman. Ini sebentar ya. Jadi yang sudah subscribe, yang sudah share ke teman-temannya, yang sudah like, yang sudah komen, saya terima kasih sekali. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mr. Denny. Mr. konfirmasi lagi, bentuk subjek plus verb 2 kalau diinversi menjadi gini, inversi kan banyak ya, Mister. Kalau yang kita pelajari hari ini misalnya ada keterangan yang maknanya negatif, yaitu adverb itu ya, yang Mister tulis adverb. Nah, kalau verb 2 harus ada did-nya dulu, Mister. Auxiliary dari verb 2 itu adalah did. Jadi keterangan atau penanda inversi, kemudian did, kemudian subjek, baru verb satu. Itu untuk kata kerja yang punya arti dan butuh objek. Misalnya invent, misalnya borrow, misalnya apa lagi teman-teman kata kerja yang butuh objek. Misalnya require, misalnya purchase gitu ya. Itu kalau mau diinversi, penanda inversi dulu, kemudian did kalau verb 2 ya, berarti did subjek, kemudian setelahnya jadi verb satu, tidak lagi verb 2. Karena sudah ada did-nya tadi sudah dipisahin. Seperti itu. Oke, dapat ya. Atau saya tulis, Mister, supaya enak ya. Jadi apa? Penanda inversi dulu, penanda inversion, kemudian plus plus did, maaf, plus did, kemudian plus subjek, kemudian diikuti verb satu. Itu untuk kata kerja yang punya arti dan butuh objek. Kalau to be bisa langsung teman-teman pindah sebelum subjek nggak masalah, nggak perlu pakai did, nggak perlu pakai lain-lain, langsung aja kalau be-nya itu berdiri sendiri. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silahkan. Sepertinya aman ya. Atau nanti sekali lagi kalau teman-teman mereview materi kemudian menemukan kebingungan, boleh japri, boleh juga di grup tuh, grup TOEFL ITP ramaikan ya. Nanti kalau saya slow rest, teman-teman yang lain boleh membantu menjawab. Seumpama kurang nanti saya akan tambahkan. Seumpama nanti salah atau keliru nanti saya sampaikan bukan begitu, mohon maaf gitu ya. Jadi tetap saya akan luruskan, tapi hidupkan diskusinya teman-teman. Jadi nggak apa-apa salah karena kita sama-sama belajar ya. Nanti saling meluruskan lah seperti itu teman-teman. Oke, jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And I'll see you again next time guys. Setelah saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night everyone.